hasratku, rinduku memuji. Bapa Surgawi, kami memohon bimbingan dan pertolongan-Mu oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami kebenaran-Mu pada sesi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membahas tentang penyembahan sebagai cara hidup atau penyembahan sebagai gaya hidup dalam sesi yang keempat, yaitu syarat-syarat menjadi penyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada kualifikasi tertentu di mana seorang yang mengklaim diri menyembah Allah, dia harus memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Karena tidak semua orang yang menyembah Allah, penyembahan orang tersebut berkenan kepada Allah atau penyembahan itu sampai kepada Allah. Maka setidaknya kita membahas 3 bagian yang menjadi kualifikasi atau syarat kalau kita mau menyembah kepada Allah. Yang pertama, seseorang yang telah lahir baru. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan tegas. Dia berkata demikian, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu artinya apa? Kepada saudara-saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengaku sebagai penyembah Allah, harus dipastikan bahwa kita telah lahir baru. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian memberikan kemungkinan kita bisa datang kepada Allah. Di luar itu, kita tidak bisa datang kepada Allah. Artinya penyembahan kita tidak mungkin sampai kepada Allah. Memang pada akhir zaman nanti semua orang, bahkan semua makhluk tunduk dan menyembah, memuliakan Allah. Akan tetapi tidak semua penyembahan itu berkenan kepada Allah. Mereka-mereka yang diperkenankan oleh Allah untuk menjadi penyembah-penyembah untuk masa kini adalah mereka-mereka yang sudah dipastikan telah lahir baru. Caranya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus telah berkata, "Akulah pintu." Artinya kalau mau masuk ke dalam tahtanya Allah, harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki komitmen menyembah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak mungkin seorang penyembah Allah melaksanakan penyembahan dengan setengah-setengah. Allah sangat mencela cara penyembahan yang setengah-setengah, dan Allah tidak berkenan akan penyembahan yang tidak disertai dengan komitmen yang kuat untuk menyembah Allah. Itu adalah standar Allah yang luar biasa. Kalau kita bertemu dengan orang, mungkin kita bisa berlaku bersandiwara seolah-olah kita baik, seolah-olah kita dengan sungguh-sungguh. Namun sebenarnya hati kita tidak sungguh, orang bisa terima. Tetapi Allah yang mengerti hati manusia, Dia tidak mungkin berkenan pada penyembahan yang tidak disertai dengan komitmen. Kisah pemimpin Israel bernama Yosua, dia memberikan teladan bagaimana dia telah mengambil komitmen untuk beribadah kepada Allah. Dia berkata demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini merupakan sebuah komitmen. Istilah beribadah memiliki konsep yang sama dengan menyembah. Artinya Yosua berkata, sekalipun kalian hari ini memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan, memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah lain, dia berkata, aku berkomitmen bersama dengan keluargaku untuk menyembah hanya kepada Allah. Dalam kitab Daniel dikisahkan tentang 3 orang hamba Tuhan bernama Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ketika mereka harus menghadapi ujian antara menyembah kepada Allah atau menyembah kepada dewa atau kepada raja. Dan mereka menyatakan komitmen mereka
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kisah ini terdapat di dalam kitab Daniel yang menceritakan tentang Raja Nebukadnezar menyuruh memerintahkan semua orang dari segala bangsa untuk menyembah patung yang telah dibuatnya. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego telah memiliki komitmen dan mereka berkata, Tuanku Raja, kami tidak mungkin menyembah kepada patung itu. Mereka berkata, kami akan menyembah kepada Allah, kalaupun Ia tidak menolong kami saat ini. Ketahuilah Tuanku, kami tidak mungkin menyembah kepada patung. Kami hanya mau menyembah kepada Allah. Ini sebuah komitmen. Kadang-kadang komitmen untuk menyembah Allah harus mendapatkan ujian untuk membuktikan bahwa kita memang sungguh-sungguh mempautkan hati kita hanya kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula telah memberikan teladan bagaimana mereka memiliki komitmen untuk menyembah hanya kepada Allah. Mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka dikucilkan. Tetapi ini merupakan sebuah pembuktian bahwa mereka telah memiliki komitmen untuk menyembah Allah. Allah hanya mau berkenan kepada orang yang sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Hal ini bisa kita laksanakan dengan komitmen, keputusan kita untuk terpaut kepada Allah, untuk menyembah Dia seumur hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bertumbuh dalam kehidupan rohani. Sebenarnya ketika seseorang telah memiliki komitmen untuk menyembah Allah, secara otomatis juga dia bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Akan tetapi pada bagian ketiga ini, pertumbuhan rohani seseorang itu merupakan bukti nyata kepada orang lain, bukti nyata kepada dunia bahwa seseorang telah mengambil komitmen untuk menyembah hanya kepada Allah, dan itu dibuktikan dengan pertumbuhan kehidupan kerohaniannya. Allah tidak berkenan kepada jemaat-jemaat, orang-orang yang mengaku orang Kristen yang hanya melakukan penyembahan sekedar saja, ala kadarnya, atau dengan istilah dalam kitab Wahyu sebagai suam-suam kuku. Dalam kitab Wahyu, Tuhan mencela jemaat di Laodikia karena mereka suam-suam kuku dalam penyembahan dan pelayanan kepada Allah. Tuhan berkata demikian, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Kepada jemaat di Efesus, Tuhan sudah berkata demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah menghendaki para penyembahnya itu bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Tidak hanya sekedar menyembah, dari yang kurang menyembah menjadi semakin menyembah dan semakin menyembah sampai akhirnya kita sempurna di dalam penyembahan bersama dengan Tuhan di akhir zaman. Itulah sebabnya penulis Ibrani berkata demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertumbuhan rohani di dalam menyembah Allah ditunjukkan dengan gairah hati untuk melaksanakan ibadah dan penyembahan secara bersama-sama di dalam kejemaatan. Itu pun juga dilakukan dengan gairah ibadah dan penyembahan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengaku menyembah Allah, setidak-tidaknya kita harus menunjukkan 3 kriteria ini. Yang pertama, telah lahir baru, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, memiliki komitmen untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Memuliakan, berjalan